Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi di channel Umi Zaida. Di video kali ini aku mau share kegiatan aku di pagi hari, dimulai dengan menyapu di halaman depan rumah dan panen sayur di kebun. Hari ini kita juga ada panen cabai, padahal baru 2 hari yang lalu kita panen cabai. Sekarang udah banyak lagi cabai yang merah. Sebelum aku panen sayur, ini aku sapu dulu biar enak kita lihat udah bersih. Terus nanti aku mau siram dulu tanamannya. Seperti inilah teman-teman kegiatan aku setiap pagi sebelum melakukan kerjaan di dalam rumah. Aku beresin dulu kerjaan di luar kayak menyapu dan menyiram tanaman. Teman-teman tahu nggak sih, berkebun di pekarangan rumah memiliki banyak manfaat, baik untuk kesehatan fisik maupun mental. Berikut adalah beberapa manfaat yang bisa kita peroleh dengan berkebun di halaman rumah. Yang pertama, meningkatkan daya tahan tubuh. Berkebun di luar ruangan memungkinkan kita terpapar sinar matahari yang membantu tubuh menghasilkan vitamin D. Penting untuk daya tahan tubuh dan kesehatan tulang. Yang kedua, mengusir rasa jenuh dan stres. Aktivitas berkebun dapat mengurangi stres dan meningkatkan perasaan bahagia melalui paparan sinar matahari dan interaksi dengan tanaman. Yang ketiga, sarana latihan fisik. Berkebun melibatkan berbagai aktivitas fisik yang dapat meningkatkan kekuatan otot dan kesehatan secara keseluruhan. Yang keempat, menjaga kesehatan otak. Berkebun dapat menjaga kesehatan otak dengan membuat pikiran sibuk dan fokus, serta memberikan kesempatan untuk interaksi sosial. Yang kelima, solusi pangan di masa pandemi. Berkebun di rumah dapat menjadi sumber pangan yang aman dan sehat, serta mengurangi biaya belanja untuk sayuran dan buah-buahan. Nah, yang terakhir, menghijaukan rumah. Menanam berbagai jenis tanaman dapat menciptakan lingkungan yang lebih asri dan sehat di sekitar rumah kita. Selain itu, berkebun juga dapat memberikan rasa pencapaian dan kepuasan ketika melihat tanaman yang kita rawat tumbuh dan berbuah. Untuk memulai berkebun di pekarangan rumah, kalian bisa mengikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, pilih tanaman. Tentukan tanaman apa yang ingin kalian tanam, seperti sayuran, herbal, atau bunga. Pilih jenis tanaman yang sering dikonsumsi oleh keluarga kalian atau bunga dengan warna dan aroma yang kalian sukai. Yang kedua, pilih lokasi kebun. Pilih lokasi di halaman yang mendapat sinar matahari optimal selama 6-8 jam setiap hari. Langkah yang ketiga, bersihkan lahan dari rumput liar dan tanah yang tidak diinginkan. Langkah selanjutnya, siapkan bedengan. Longgarkan tanah dengan membuat bedengan agar akar tanaman dapat tumbuh dengan baik dan mendapat akses air serta nutrisi. Langkah berikutnya, kita udah mulai bisa menanam. Ikuti instruksi penanaman benih untuk setiap jenis tanaman mengenai waktu, kedalaman, dan jarak penanaman. Teman-teman juga bisa membeli bibit tanaman yang sudah siap ditanam. Langkah yang terakhir, rutin menyiram dan merawat kebun. Siram bibit tanaman setiap hari agar tidak kering dan kurangi penyiraman saat tanaman sudah lebih besar. Selain itu, kalian juga bisa menggunakan metode lain seperti menggunakan polybag, barang bekas, sistem hidroponik, atau metode microgreen untuk berkebun di rumah dengan lahan yang terbatas. Semoga tips ini membantu kalian untuk memulai kegiatan berkebun yang menyenangkan dan produktif di rumah. Ada beberapa jenis tanaman yang dikenal mudah dirawat dan cocok untuk pemula yang ingin berkebun di pekarangan rumah, seperti sayur bayam, kangkung, selada, dan segala jenis sawi-sawian yang kaya akan vitamin dan serat. Merawat tanaman yang sudah mulai tumbuh memerlukan perhatian khusus untuk memastikan pertumbuhan yang sehat dan subur. Dengan perawatan yang tepat, tanaman akan tumbuh dengan baik dan memberikan hasil yang maksimal. Oke teman-teman, lanjut aku mau panen terong ini di halaman belakang rumah. Nah, ini juga salah satu tanaman yang mudah tumbuh dan mudah dirawat ya teman-teman. Untuk pemula bisa banget untuk coba tanam terong. Untuk merawat tanaman terong agar panen maksimal, berikut adalah beberapa langkah yang bisa kalian ikuti. Pastikan tanaman terong mendapat cukup air, terutama pada pagi dan sore hari, dan lebih sering selama musim kemarau.
Berikan pupuk yang mengandung nitrogen, fosfor, dan kalium untuk mendukung pertumbuhan terong. Langkah berikutnya, lakukan tindakan pencegahan dan pengendalian hama penyakit untuk menghindari kerusakan tanaman. Setelah penanaman bibit, terong mulai dapat dipanen pada umur 2 bulan. Panen dapat dilakukan berkali-kali hingga umur 5-6 bulan atau lebih, tergantung pada perawatan yang dilakukan. Panen pertama biasanya dilakukan setelah 70-80 hari sejak bibit ditanam, dan selanjutnya panen dilakukan setiap 3-7 hari sekali. Nah, ini dia hasil panen terong hari ini. Masih ada beberapa lagi yang belum siap dipanen. Terus di sini juga ada bawang merah, ini udah berbunga, nanti bisa kita ambil bijinya. Oke, lanjut, ini di sore harinya kita mau panen cabai, anak-anak juga ikutan karena panen cabai seseru itu ya teman-teman. Pokoknya kegiatan panen sayuran sangat menyenangkan. Ini cabainya aku tanam di kebun depan rumah, di antara sayuran-sayuran lainnya seperti bayam, kangkung, dan pakcoy. Pokoknya sebisa mungkin memanfaatkan lahan yang ada untuk ditanamin berbagai macam sayuran untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi kita tuh benar-benar nggak perlu lagi beli sayur di pasar ya teman-teman. Apalagi sekarang cabai lagi mahal. Alhamdulillah bisa panen di kebun sendiri. Dan cabai ini bisa disimpan untuk waktu yang lama. Jadi stok cabai selalu aman sampai kita tanam cabai yang baru. Nah, untuk di depan sini kita tanam cabai sekitar 40 pohon cabai dan hasilnya lebih dari cukup kalau untuk kita konsumsi sehari-hari. Untuk merawat cabai merah agar berbuah lebat, berikut beberapa tips yang bisa teman-teman terapkan. Berikan pupuk kandang dan pupuk anorganik secara teratur. Lakukan penyiraman secara rutin dan hindari genangan air. Tips berikutnya, gunakan fungisida dan pestisida bila diperlukan untuk melindungi tanaman dari hama dan penyakit. Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut, diharapkan tanaman cabai merah kalian akan tumbuh subur dan berbuah lebat. Tanaman cabai merah memerlukan sinar matahari penuh. Tanaman cabai idealnya membutuhkan penyinaran matahari sekitar 7-8 jam sehari. Sinar matahari yang cukup penting untuk pertumbuhan tanaman dan produksi buah yang optimal. Oleh karena itu, pastikan tanaman cabai kalian ditempatkan di lokasi yang mendapatkan cukup sinar matahari setiap harinya. Jika kalian hanya memiliki sedikit sinar matahari di rumah, kalian bisa menanam cabai dengan beberapa penyesuaian. Yang pertama, pilih varietas yang tepat. Beberapa varietas cabai merah lebih toleran terhadap kondisi cahaya yang rendah. Yang kedua, penempatan yang strategis. Tempatkan pot atau wadah tanam di area yang paling sering mendapatkan sinar matahari, seperti dekat jendela yang menghadap ke arah matahari terbit atau terbenam. Langkah berikutnya, lakukan pemangkasan secara teratur untuk memastikan semua bagian tanaman mendapatkan cahaya yang cukup. Dengan cara ini, tanaman cabai merah kalian dapat tumbuh dan berbuah meskipun hanya mendapatkan sedikit sinar matahari. Masa panen cabai merah biasanya tergantung pada kondisi iklim dan varietasnya. Namun, umumnya cabai merah dapat mulai dipanen setelah berumur 75 hingga 85 hari setelah tanam. Oke teman-teman, lanjut kita mau petik sayur bayam juga untuk dibikin sayur bening besok sahur. Jadi, ini panen pertama setelah kemarin kita potong semua bayamnya karena terserang hama kutu daun. Sekarang udah tumbuh lagi dengan subur. Kemarin itu memang nggak ada yang bisa diambil lagi. Semua daun pada putih diserap sama kutu daun. Jadi kita buang aja semuanya. Dan cara ini paling efektif untuk mengatasi hama yang udah parah ya teman-teman. Nah, ini dia teman-teman video sebelumnya penampakan bayam yang baru kita potong. Jadi kurang lebih 15 hari baru kita bisa panen lagi seperti video yang tadi ya. Setelah beberapa kali penyemprotan pembasmi hama ternyata tidak efektif, hal yang terakhir yang bisa kita lakukan ya dengan cara membuang semua daun yang terkena hama. Nah, ini penampakan cabai yang masih hijau yang belum siap dipanen. Jadi pas kita balik dari kampung kemarin, cabai-cabai ini udah pada merah semua. Baiklah teman-teman, sekian dulu video aku hari ini. Semoga menjadi inspirasi buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.